Bab 540. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Overgeared Skeleton 1 dan Overgeared Skeleton 2 secara bertahap tumbuh dan terbiasa dengan benang perak. Wow! Overgeared Skeleton memiliki konsep pertumbuhan. Overgeared Skeleton begitu istimewa sehingga bahkan Braham, yang mengatakan sebagian besar dunia adalah mentalitas sepele, menyarankan. Akan lebih baik untuk memberi kesempatan bagi Overgeared Skeleton untuk belajar. Namun, Overgeared Skeleton dimulai pada level 1, dan statistik dasar serta tingkat pertumbuhannya rendah. Grid tidak memiliki banyak harapan untuk Overgeared Skeleton. Aku pikir, mereka akan sia-sia selama beberapa bulan lagi. Ini adalah kesalahan. Overgeared Skeleton bisa dipanggil secara bebas dalam 1 meter dari Grid. Overgeared Skeleton mampu dengan setia memenuhi peran mereka sebagai perisai, bahkan di level 1. Potensi mereka juga meledak, berkat kemampuan belajar mereka yang unik. Sungguh menakjubkan, jika mereka menjadi terbiasa dengan benang perak, setelah mati 9 kali. Fakta jika mereka terbiasa dengan itu. Berarti, mereka telah memahami karakteristik dari benang perak bukan? Overgeared Skeleton mampu menganalisis elemen-elemen dari benang perak dan pola serangan sambil mati 9 kali. Kemudian mereka dapat membangun tubuh yang lebih efektif melawan serangan benang perak. Aku akan mengatakan, jika mereka adalah perisai 2 kali, bukan perisai 1 kali. Tidak, itu terlalu banyak. Sekali lagi, Overgeared Skeleton hanya level 1. Pada level 1, mereka memiliki 3 strength, 3 stamina, 3 agility, dan 1 intelligence. Total HP mereka adalah 45 poin. Overgeared Skeleton masih akan mati, bahkan jika mereka menganalisis benang perak dan memperkuat tubuh mereka. Harem, setelah aku kembali ke desa, aku harus menangkap ayam dan menaikkan level mereka. Itu bagus untuk melihat Overgeared Skeleton tumbuh. Kuak-kuak-kuak-kuang. Grid menahan jarum lapis baja di depannya. Kuarururuk. Benang perak di belakang, sekali lagi mengancam Grid. Grid mendengus. Dia minum mana potion dan sekali lagi memanggil Overgeared Skeleton. Keluar. Ketak, ketak. Overgeared Skeleton membuat suara khas, saat mereka muncul dari tanah. Grid sebelumnya membenci kebisingan ini. Tapi sekarang, kedengarannya bagus. Tulang tampan ini. Sekarang, jadilah tameng dengan tubuh yang mengeras itu. Petik 1. Grid meragukan matanya. Overgeared Skeleton memanggil di tempat, di mana benang perak menuju. Skeleton yang dipanggil untuk menjadi perisai bagi tuan mereka, menghindari benang perak. Apa yang mereka lakukan? Tentu saja, Grid yang berdiri di belakang Overgeared Skeleton terkena benang perak sebagai gantinya. Jejejeok. Anda telah diserang. Jimat perlindungan telah diaktifkan. Sebuah perisai untuk memblokir damage telah dibuat. Defensemu akan meningkat 20% selama 2 menit. Petik 2. Dia kehilangan jimatnya yang ia ingin selamatkan untuk bos. Itu juga karena peliharaannya. Grid mengira itu tidak masuk akal, dan memejamkan matanya sejenak, sebelum meledak dalam kemarahan. Dasar bodoh. Dia memanggil mereka untuk bertindak sebagai perisai. Tapi, mereka menghindari damage. Overgeared Skeletons balas menatap Grid. Tidak ada sedikit pun kesalahan dalam ekspresi mereka. Itu alami. Seekor hewan peliharaan wajib membantu tuannya, jika dipanggil. Namun, Overgeared Skeleton sudah terbunuh 9 kali oleh benang perak. Itu berarti, Overgeared Skeleton tidak setia pada peran mereka, setelah tumbuh. Benang berkilau membunuh mereka, setiap kali mereka dipanggil. Prioritas pertama mereka adalah bertahan hidup dan berhasil. Overgeared Skeleton 1 dan Overgeared Skeleton 2 telah memperoleh skill, menghindari benang perak. Menghindari benang perak. Kategori, pasif. Ada kemungkinan rendah untuk menghindari benang perak yang dikendalikan oleh jarum lapis baja. Ini bukan peningkatan kekuatan, tapi penghindaran. Sangat jarang bagi hewan peliharaan untuk memperoleh skill yang tepat di bawah penilaian mereka sendiri. Potensi Overgeared Skeleton sangat tinggi. Bisakah prajurit skeleton tumbuh menjadi Death Knight? Ketak, klak-klak. Tulang rusuk mereka melebar, seolah-olah mereka sedang berbicara dengan Grid. Sepertinya, mereka sedang menunggu pujian. Ya, bagus sekali. Kerja bagus. Grid kehilangan item yang sangat besar, tapi dia senang melihat potensi dari Overgeared Skeleton. Grid tertawa dan memberi perintah pada Overgeared Skeleton. Diam dan perhatikan bagaimana aku bertarung. Itu bisa dipelajari. Pepeng. Durasi transcend telah berakhir. Grid mempercepat kecepatan dia mengayunkan plus 9 failure. Dia mengabaikan mengendalikan staminanya dan melakukan yang terbaik. Tapi, itu bukan situasi yang baik. Mengapa? Jarum lapis baja belajar bagaimana menanggapi serangan jarak jauh Grid. Kuarururuk. Jarum lapis baja melilit benang perak mereka satu sama lain, melilit benang perak seperti sarang laba-laba. Kuak-kuak-kuak-kuang. Transcend diblokir oleh perisai laba-laba. Ini bagus. Grid tidak panik, dan malah merasa kagum. Dia tahu sejak awal, jika satu benang perak memiliki kekuatan lebih tinggi dari baja. Jarang ada lusinan benang perak yang berlapis-lapis, untuk tidak bisa menghalangi kekuatan fisik apapun. Ya,
Itu jarang terjadi. Pakmas Swordsmanship. Taek. Saat Transcend berakhir, Grid mengubah gaya bertarungnya dari menyerang di kejauhan. Dia bergegas ke jarum lapis baja. Apa? Sua dan anggota Red Phoenix terkejut. Mereka bingung, jika Grid yang tenang tiba-tiba akan melompat ke musuh. Terjun ke kumpulan benang perak. Itu berbahaya. Seorang anggota kelompok Red Phoenix berteriak dengan mendesak. Jarum lapis baja adalah yang terkuat, dalam hal kemampuan jarak dekat. Itu sembrono bagi Grid, untuk menghadapi 6 jarum lapis baja, dalam pertempuran jarak dekat. Mari kita lindungi dia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sua memiliki pemikiran yang sama. Dia memutuskan, jika dia perlu membantu Grid dengan anggota Red Phoenix lainnya. Tapi, setelah beberapa saat. Sua dan anggota Red Phoenix menegang. Pinnacle Kill. Jaring benang perak melindungi jarum lapis baja. Ada kilat putih, segera setelah mencapai Grid. Sakak. Petik 2 tanda seru petik 2. Jaring benang perak terbelah ke kiri dan ke kanan, berhamburan. Kemudian, jarum lapis baja di bagian depan, terbelah. Itu adalah saat ketika efek, bisek, dari Failure, dan mengabaikan defense 100% dari Pinnacle Kill digabungkan. Crit hit. Anda telah mengalahkan jarum lapis baja. 123.509.000 XP telah diperoleh. Bagus. Sekali lagi, pengalaman hidup dengan kekuatan. Grid senang, mendapatkan begitu banyak XP, setelah mengalahkan satu jarum lapis baja. Pada saat yang sama, dia menerobos celah dan menembakkan Linked Kill. Puk. 1 serangan. Puk-puk. 2 serangan, 3 serangan. Puk-puk-puk. 4 serangan, 5 serangan, 6 serangan. Itu sulit bagi jarum lapis baja untuk bertahan, setelah menjadi sasaran pemboman Linked Kill Wave dan Linked Kill. Mereka berubah menjadi abu-abu, segera setelah HP mereka habis. Tapi, Grid tidak bisa melepaskan ketegangannya. Jarum lapis baja terbesar yang menyatu, masih hidup. Nyang, itu menyakitkan. Noe berteriak dari tempat ia berjuang untuk mengikat jarum lapis baja yang menyatu, sendirian. Grid buru-buru mengalihkan pandangannya, dan melihat jika tubuh gemuk Noe penuh dengan luka. Bulunya tertutup tanah dan darah. Ekornya menggantung ke bawah dan matanya basah. Grid menggunakan restrain untuk menyelamatkan Noe yang diikat oleh benang perak. Jarum lapis baja yang menyatu, melangkah mundur dari serangan Grid, dan benang perak di sekitar Noe dilonggarkan. Miyong. Noe mengepakkan sayapnya tanpa lelah. Dia bergegas menuju Grid, yang menggosok kepala Noe. Kamu menderita. Pergi dan istirahatlah. Nyang, aku akan menantikan hidangan lesat. Noe segera kembali ke inventori hewan peliharaan. Sekarang, jarum lapis baja yang menyatu, mengenali Grid sebagai musuh. Kiau. Teteteteng. Lusinan benang perak melesat ke arah Grid seperti peluru. Teguk. Grid menelan ludahnya. Penjaga gerbang memiliki kekuatan yang sama dengan jarum lapis baja. Grid kehilangan 2303 HP, saat terkena tinju. Jika dia diserang oleh jarum lapis baja yang menyatu, itu berarti jika minimal 23.000 HP akan hilang. Tentu saja, kemungkinan damage-nya akan jauh lebih tinggi. Bahkan, Grid akan menyusut kembali, meskipun HP-nya tinggi. Quick Move. Benang perak mengarah pada target mereka. Grid menggunakan buff untuk meningkatkan agility-nya. Dan kemudian, dia menggunakan Randy dan God Hands untuk bertahan. Namun, God Hands dan Randy hanya bisa bertahan dari 2 atau 3 benang perak saja. Sisa dari benang perak harus diblokir dengan kekuatan Grid sendiri. Ling. Caeng. Caeng. Sudah beberapa menit, sejak mereka mulai berkelahi. Grid relatif akrab dengan pola benang perak, dan tahu jika itu sulit untuk dihindari. Tapi, jumlah benang perak yang dikendalikan oleh jarum lapis baja yang menyatu, hampir 3 kali lebih tinggi dari jarum lapis baja biasa. Itu berarti, masih ada benang perak yang tersembunyi. Kuarururuk. Ketika Grid menabrak benang perak, jarum lapis baja yang menyatu menembakkan beberapa lagi. Ini buruk. Itu tidak bisa dihindari. Saat Grid berpikir begitu, beberapa benang perak menembus dadanya. Sua dan anggota Red Phoenix memucat. Duke of Virtue Pangea. Grid. Grid sudah mati. Semua orang berpikir begitu. Namun, Lantier Cloak telah mengurangi damage dari semua serangan menusuk dan memotong sebesar 20%. Triple Layers telah mengurangi damage fisik sebesar 30%. Triple Layers telah mengurangi damage serangan menusuk hingga 50%. Anda telah menderita 2195 damage. Anda telah menderita 2308 damage. Anda telah menderita 2240. Anda telah menderita. Senjata musuh telah ditangkap oleh celah di Triple Layers, dan Sword Break digunakan. Daya tahan senjata target telah turun. Petik 2. Apa, serangan itu lebih gatal daripada menyakitkan. Grid dikejutkan oleh hasil yang tidak terduga, sementara Sua dan anggota Red Phoenix lebih terkejut. Itu alami. Jejejejeok. Benang perak tersangkut di dalam celah Triple Layers, dan retak. Ini tidak mungkin. Benang perak yang telah membunuh begitu banyak orang, rusak oleh armor. Tapi,
Grid baik-baik saja dan berhasil menetralkan banyak benang perak. Bagaimana kamu begitu kuat? Sua bertanya dengan suara bergetar, dan Grid menjawab. Ini sedang dipersiapkan. Piong. Kepala jarum lapis baja yang menyatu itu, tertiup angin.